alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Nabi Ibrahim adalah putra Azar bin Tahur. Sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim sangatlah berat karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Sayangnya, ayah dari Nabi Ibrahim adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalik. Tambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuannya tersebut. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena di zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu, termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah selama ini, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim bertanya, siapa sebenarnya Tuhan? Benarkah berhala itu Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Ia berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam. Lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76-79 yang artinya, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sejak saat itu pun dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah kemudian membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah Allah, bukan lagi berhala. Jagat raya dan seluruh isinya serta hukum yang berlaku di dalamnya cukup kuat untuk menjadikan bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Nabi Ibrahim cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah batal, dan dia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah semata. Kemudian Nabi Ibrahim mempermalukan Raja Namrud di hadapan pengikutnya. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu pada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari, Raja Namrud melakukan perjalanan ke
keluar kota bersama sebagian pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian dia meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung itu. Yang lainnya di pangkuan berhala-berhala satu-satunya yang tidak dirusaknya. Setelah beberapa hari, Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak dan murka. "Siapa yang melakukan semua ini di belakangku?" teriaknya pada pengikutnya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau yang berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau yang membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya." "Bukankah kapaknya masih berada di lehernya?" saut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun, Raja Namrud semakin murka. Karena geram dan kesalnya Raja Namrud, akhirnya ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim dihukum mati dengan jalan dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali, kayu sebagai bahan bakarnya, sementara Nabi diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu. Tetapi Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim mati dan kalah oleh Raja Namrud. Menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka, setelah api yang menyala dahsyat itu padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikitpun.